Shalom, Halo. selamat pagi. Tuhan memberkati. Gimana kabarnya, saudara? Luar biasa. Sudah membaca kitab suci belum? Sudah. Ini perlu, saudara. Saya ini sudah 21 tahun. Ya, hari depan itu selalu saya menanya kepada jemaat, apakah sudah dibaca kitab suci? Kebanyakan agak berat-berat menjawabnya. Ada juga yang bilang sudah membaca. Ini penting, saudara. Membaca itu penting sekali, karena dari membaca itulah kita punya pengetahuan akan kebenaran. Tanpa dibaca kitab suci ini, saudara, sia-sia itu. Benar dan mimbar, mereka menggampangkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga itu ada syaratnya, saudara. Ya, mungkin saudara datang ke tempat ibadah ini hanya ngantuk-ngantuk, hanya ngangak-ngangak. Tidak ada tuh. Di dalam ajaran-ajaran Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu menuntut kita ini supaya kita memahami isi kitab suci itu. Itu mutlak, saudara, jadi bukan relatif. Hari ini pembacaan kitab suci terambil dari Pengkhotbah. Pengkhotbah 7 ayatnya 23 sampai kepada 29. Silakan dibaca. Pengkhotbah 7 ayatnya 23 sampai yang ke-29. Ini bicara masalahnya hikmat. Silakan dibaca. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada, itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Tuhan terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan, yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Tuhan telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Hari ini kita bicara masalah hikmat. Hikmat itu apa sih sebenarnya? Hikmat itu pengetahuan. Hikmat itu pengetahuan. Pengetahuan yang dimasuk dalam pengkhotbah itu apa? Apa ini pengetahuan masalah hal-hal sekuler atau pengetahuan akan firman? Isi buku ini tidak bicara politik, tidak bicara namanya hal-hal dunia, tidak. Kitab suci yang kita pegang ini adalah hal-hal kerohanian. Jadi apa yang dikatakan pengkhotbah tadi itu masalah hikmat. Jadi hikmat Tuhan, arti daripada hikmat Tuhan itu, ya, pengetahuan yang memiliki kekuatan. Pengetahuan itu penting gak? Sangat penting. Sangat penting, saudara. Bayangkan tadi apa yang sudah dibaca tadi, ya. Mencari seorang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran itu, ya, dalam 1000 laki-laki itu hanya ketemu satu. Kalau kita baca tadi ayat 28 itu, begitu.
Saya mau mencari yang memiliki pengetahuan akan kebenaran itu, hanya ketemu satu di antara 1000 laki-laki. Hanya satu loh laki-laki, 1000 itu hanya satu laki-laki. Dan dia cari juga di antara 1000 perempuan, tidak ada. Tidak ada saudara. You know? Tidak ada, kan begitu. Nah, inilah yang terjadi sampai saat ini. You know? Bagaimana lu memiliki pengetahuan itu kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci? Ya? Kalau engkau tidak pernah meluangkan waktu untuk membaca kitab suci. Ya? Dari pagi habis sikat gigi langsung lari cari kerjaan, nanti pulang tengah malam, ya, tidur, besok pergi lagi, ya. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, itu lain urusannya, memang seperti itulah kan gitu. Tapi kalau orang yang memiliki Tuhan itu, ya, paling tidaklah kita nggak usah muluk-muluk lah, ya. Pengetahuan akan kebenaran itu harus dimiliki. Buat apa ini kita memiliki hikmat di dunia ini? Ya, kata firman. Ya, buat apa lu memiliki ya, pengetahuan akan hal-hal dunia ini? Tapi engkau mati. Apa yang dimaksud di situ? Ya. Banyak yang saya lihat saudara datang di tempat ibadah itu hanya datang ngantuk, hanya datang ngangak-ngangak, you know? Apalagi yang di mimbar ini sudah, ya, saya perhatikan dari awal pengkhotbah itu karena sudah ditentukan. Karena sudah ditentukan saudara, sinodenya itu kalau khotbah hanya setengah jam. Itu yang terjadi saudara. Hanya setengah jam kan begitu kan. Setengah jam ini bla 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 selesai. Setengah jam saja pun ini yang saya lihat ya kayak gitu. Banyak orang yang ngantuk saudara. Ya, banyak. Bahkan akhirnya tidak tahu apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Kan hanya setengah jam saudara. Lihat di luar sana. Banyak orang-orang yang apa ya, ibadahnya itu 1 jam. Puji-pujian setengah jam, khotbah setengah jam, sudah clear. Ini pun juga apanya setengah jam khotbah, banyak orang tertidur. Banyak orang tertidur. Ya. Saya mau perhatikan dari awal dulu, akhirnya apa? Tidak tahu. Ya. Apa yang dikatakan di mimbar, udahlah ikutin saja yang dia katakan itu. Apa mau salah tidak salah, udah ikutin saja. Ya. Siapa? Pengkhotbah ini siapa? Pengkhotbah ini seorang siapa? Salomo. Ya. Salomo saudara. Salomo ini saudara luar biasa. Dia memiliki pengetahuan yang luar biasa. Ya. Raja yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, yang lebih luar biasa, istrinya 1000. Luar biasa saudara. Ya, raja ini luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Pengetahuan firman Tuhan, wah luar biasa. Pokoknya sampai saat ini mungkin tidak ada tandingnya, tidak ada duanya. Gitu. Coba saya mau menyelidikkan ini zamannya dia ini, kan begitu. Ya. Ternyata itu saya mencari ini dari 1000 orang hanya satu yang saya ketemukan. Kenapa seperti itu? Ya. Taurat ini kan tidak tebal-tebal banget. Ya. Taurat ini tidak tebal-tebal banget. Ya, tipis saudara. Taurat ini tipis. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hanya kelima kitab ini. Coba bayangkan saja saudara. Ya? Kalau engkau mau saja ini kasih tiap hari kau baca ini kitab suci ini, wah luar biasa saudara. Ya? Saya sekarang sudah masuk 138 kali. Ya. Jadi kemarin sudah saya selesaikan lagi. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu hanya 21 hari.
ya. 25 hari lah, 21 hari. Ya, saya habiskan lagi dari Kejadian sampai Wahyu ini, saya baca kitab suci ini, ya. Jadi selama 21 tahun ini sudah saya habiskan membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini sudah 138 kali. Ya. Saya baca saja pun, saudara, masih banyak yang saya belum paham. Apalagi yang tidak pernah membaca. Ya. Apalagi yang tidak pernah membaca, apalagi yang datang di tempat ibadah yang ngantuk-ngantuk kan begitu kan, akhirnya apa? Tidak dapat apa-apa. Gitu. Dia tidak tahu lagi dari mimbar ini apakah yang dikatakan dari mimbar ini atau benar atau tidak. Sudah terima aja. Ya. Ini parah, saudara. Parah. Ya. Akhirnya apa? Kalau kita belajar kitab suci itu, saudara, sesudah Salomo itu siapa yang menggantikan? Menggantikan anaknya Rehabeam. Ya. Menggantikan anaknya bernama Rehabeam. Itu bagian selatan. Karena pada waktu Salomo ini sudah meninggal, terpecahlah kedua kerajaan. Terpecah. Utara dipimpin oleh Yerobeam. Selatan itu Rehabeam. Jadi ya harus bedakan loh, saudara, Yerobeam dengan Rehabeam ini, ya, beda. Ya, kalau Yerobeam ini keturunan dari Efraim, sedangkan namanya Rehabeam ini keturunan dari Salomo, kan, ya, dari Yahuda. Nah, Yahuda ini akhirnya sampai ke Rehabeam. Ya, jadi dua kerajaan. Ya. Kemarin saya baca, saya lihat dari Facebooknya Ibu Ana ini, dia tulis masalahnya Yerobeam. Bagaimana Yerobeam itu menyimpang, ya, menyimpang dalam kebenaran. Artinya tadi dia cari antara 1000 dapat 1. Ternyata berjalanlah waktu, apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca, ya, Facebooknya Ibu Ana ini kan, ya, dia menjelaskan sana bagaimana Yerobeam itu menggeser-geser, ya. Itulah akibatnya. Ya, Yerobeam bikin kedua anak sapi, kan begitu. Jadi dianggap Tuhan itu yang menuntun dari Misraim itu seperti anak sapi. Jadi dua anak sapi, kan begitu. Satu di Ya, di mana? Ya, satu di Dan, satu Betel. Jadi dua anak sapi ini bukan nggak tanggung-tanggung, dua anak sapi rakus betul ini, ya. Itulah akibatnya, ya. Karena tidak mau. Ya, banyak sekarang kalau kita lihat di luar sana kan, itu kitab sucinya, kitab suci itu bersih-bersih. Ya. Kenapa bersih? Karena tidak pernah dibuka. Apakah ada perintah di dalam supaya tidak dibuka? Perintahnya di dalam supaya dibuka, dipelajari. Itu perintah Tuhan. Ya. Kenapa disuruh kita membuka kitab suci, dipelajari ini supaya kita memiliki pengetahuan. Ya. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Yerobeam ini, luar biasa kejahatannya. Nah, mulai dari kejahatan di situ, akhirnya ditulis oleh Hosea 4 katanya, ayatnya 7, makin bertambahlah bangsa ini makin apa? Coba baca, sudah. Ya. Ini tadi dia cari antara 1000 hanya dapat 1, sedangkan perempuan tidak ada. Kita melihat apa yang ditulis oleh Hosea 4 ayat 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Makin bertambahlah bangsa ini makin berdosa. Berdosa itu apa? Melanggar perintahnya Tuhan. Kalau orang membaca, ya, untuk melanggar, gak akan mau, saudara. Ya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yerobeam ini luar biasa kejahatan, saudara. Pengikutnya banyak, sangat banyak, jutaan orang. Pengikutnya Yerobeam itu jutaan, saudara. Tidak sedikit. Itulah akibatnya, saudara. Ya. Sampai saat ini seperti itu.
Ya, seperti itu. Karena jemaatnya ini tidak mau berusaha untuk membaca. Ya, saya berulang-ulang kali, saudara, saya ini kan tidak ada dulu ya dalam pikiran saya itu untuk jadi pengkhotbah, tidak ada, saudara. Saya ini bekerja di sekuler, saudara. Ya, saya di sekuler tidak seperti teman-teman saya. Ya. Saya kalau masuk kantor tuh pagi-pagi sudah duduk sana, time card, saya sudah berpikir mau kerja apa hari ini supaya saya selesaikan pekerjaan. Gitu. Beda dengan teman-teman saya, kalau datang itu bosnya nggak ada, dia tidur dulu. Mungkin nggak tuntas di rumah itu, dia sampai di kantornya dia tidur. Gitu, ya. Dia tidur sudah. Ya, kalau nggak ada bosnya dia tidur kan begitu. Ya. Saya tidak seperti itu, saudara. Saya pelajari ilmu sekuler itu gak main-main, saudara. Ilmu teknik itu ilmu rumitnya saya pelajari. Ya, saya tekun kan begitu kan, ya. Sehingga dengan teman-teman saya banyak sarjana itu, waduh, saudara, berat. Ya. Saya nggak sarjana tapi saya pelajari ilmu teknik itu. Saya nggak sia-siakan kayak begitu. Gitu. Akhirnya saya gimana ya, di perusahaan itu kan lihat orang-orang yang punya kemampuan, skill, ya. Begitu juga di surga di sana. Di surga kita masuk di surga itu, saudara, tidak gampang. Ya, tidak gampang, saudara. Jangan berpikir-pikir, oh surga ini kan apa yang ditaburkan dari mimbar sini udah itu saja. Boleh saja kan begitu dari mimbar. Tidak semua juga menyimpang dari mimbar. Paling tidak kalian ini, jemaat-jemaat ini harus memiliki namanya pengetahuan itu. Ya. Kalau harus kamu memiliki hikmat dari surga, tidak memiliki hikmat dari surga, maka sia-sialah, saudara. Seorang namanya pengkhotbah itu, seorang namanya pengajar itu, ya, dia harus tahu kebenaran itu. Ya. Makanya di dalam, kalau kita baca lagi di perjanjian baru di sana, ya, itu seorang pengkhotbah itu, saudara, ya, dia harus memiliki kriteria. Harus itu, saudara, memiliki kriteria. Ya. Seorang rabi itu harus memiliki kriteria. Seorang guru itu, rabi itu kan guru, saudara, ya. Ya. Jangan kita ini sekarang ini namanya orang-orang Kristen itu mau coba-coba namanya untuk menggeser namanya kedudukan imam. Imam itu kekal, ya. Gak ada kita imam ini. Ya, orang Kristen hanya guru. Guru itu bagaimana orang mengajari, ya, supaya namanya kembali kepada Taurat, pelajari namanya Taurat, ya. Makanya kata Yesua itu datang itu bukan meniadakan Taurat, 1 iota, meninggalkan langit dan bumi itu lenyap daripada menghilangkan 1 iota. Kata Yesua. Jangan sekarang itu Tauratnya tidak berlaku. Ini yang tidak punya memiliki pengetahuan, ya. Tidak memiliki pengetahuan, saudara. Ya, tidak pernah diajarkan dari dulu itu supaya kita ini tidak punya pengetahuan. Harus punya pengetahuan. Ya. Bayangkan tadi ini, coba saya selidiki tadi ini, saya cari ini orang-orang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran ini. Ternyata nggak ada. Dapatnya hanya 1. Ya. Dapatnya 1 mungkin saja dalam dirinya sendiri pada waktu itu. Namanya Salomo itu kan begitu. Salomo luar biasa, saudara. Dia raja yang kaya raya, ya. Sampai Ratu Seba sendiri pun melihat Salomo itu sampai terkagum-kagum, itu begitu hikmatmu luar biasa, nggak ada tanding, nggak ada duanya, kan begitu kan? Ya, dia sudah tahu ini kan, ya, orang-orang Israel ini kan penyimpangan demi penyimpangan gitu. Akhirnya benar kan? Maka seorang pengkhotbah, seorang guru itu mutlak dia harus memiliki pengetahuan akan kebenaran, gitu. Ya. Saya cari di antara perempuan, saya tidak ketemukan. Nah, persoalannya sekarang ini ada juga yang bertanya, nah, apakah perempuan itu jadi pengkhotbah? Ya, marilah kita lihat nanti firman-Nya. Ya, saya punya pengalaman, saudara, pada waktu saya pulang ke daerah saya di sana. Saya melihat karena di daerah saya itu hampir apa ya, tidak pernah ketemu loh, saudara. Jarang saya ketemu laki-laki. Rata-rata perempuan. Ya. Jadi di daerah saya di sana di Sumba itu setiap ada doa, ya mungkin kematian atau namanya syukuran gitu, biasanya itu ketemu hanya perempuan, nggak ketemu saya laki-laki, perempuan, saudara. Ya.
Akhirnya apa? Pada waktu saya mendengar khotbah-khotbah seorang perempuan ini, sampai saya geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala, saudara. Waktu dia membawakan firman dengan keadaan situasi pada waktu itu, ya. Orang lagi mati kok. Orang lagi mati itu diambil lagi Nahum kan gitu. Nahum itu kan baca, ya. Saya ini pembaca, saya sudah tahu Nahum itu berapa pasal. Ya, sudah saya tahu beritanya Nahum itu apa. Ya, kan begitu, ya. Saya tahu, ambil dari situ sampai saya bisa elus-elus dada. Ya. Ini saya tidak mengecilkan namanya perempuan, saudara. Ini saya mau bicara fakta. Karena ada orang apa boleh nggak, kan begitu. Ya. Memang di dalam kitab suci itu tidak diperbolehkan. Bukan saya loh, saudara. Ada firmannya. Ya. Makanya seorang pengkhotbah itu harus memulai pengetahuan. Nah, persoalannya tadi saya cari di antara 1000 nggak ada. Saya ketemu hanya satu orang, laki-laki. Tapi begitulah kalau kita lihat perjalanannya orang Israel, benar, saudara. Ya. Sampai-sampai Hosea bilang, ya, ditulislah, dipakailah ya, apanya Hosea ini untuk menulis. Ya, kan begitu. Makin bertambah banyaklah bangsa ini, makin berdosa. Hosea dengan Yesaya itu berbeda zaman nggak? Saya tanya. Ya. Antara Yesaya dengan Hosea itu satu zamannya, saudara. Jadi Hosea ini dari Yerobeam ke Hosea ini kan berapa tahun sudah? Oh, lama ini, puluhan tahun, saudara. Puluhan tahun. Ya. Puluhan tahun, saudara. Hosea 100 tahun ini. Ya, makin bertambah, makin gawat. Karena memang pada waktu itu sudah jarang imam-imamnya melenceng. Ya, nabi-nabinya. Loh, nabi dengan imam itu beda loh fungsinya, saudara, ya. Ya. Nabi itu wakilnya Tuhan, penyambung lidah tuh Tuhan. Fungsi daripada nabi itu, ya, dari Tuhan tuh yang menegur rajanya kalau raja menyimpang, maksudnya. Ya, menegur kepada namanya imamnya maupun juga, ya, masyarakat umumnya, kan begitu, supaya orang itu tidak melanggar firman. Itu fungsi daripada nabi. Tapi kalau namanya imam, dia pengajar. Imam itu pengajar. Pengajar itu harus namanya dia pelajari namanya kitab suci Taurat itu, kan gitu, ya. Dengan berjalanlah waktu, banyak yang menyimpang, saudara. Nah, penyimpangan, nah sampai saat itu menyimpang, gitu. Apakah perempuan boleh nggak mengajar di dalam namanya firman Tuhan? Yang saya ketemukan di dalam tidak boleh. Hanya persoalannya sekarang ini, zaman modern ini namanya emansipasi, ya, persamaan gender, ya. Dibawalah kerohanian, ya. Kerohanian itu mutlak namanya memiliki pengetahuan. Kalau tidak, hancur, saudara, ya, hancur. Sekarang Israel mana? Ya, betul ada mereka ini. Jangan ada sekarang ini, wah, karena Tuhan sudah memulihkan, belum, saudara. Nah, ukuran kita tuh dia pulihkan atau tidak. Kalau Yerusalem itu dibangun, bait sucinya dibangun, ya. Pembangunan namanya bait suci ketiga nanti pasti, ya, kapan kita tidak tahu. Jadi ini belum dipulihkan. Kalaupun ada mereka ini, bukan karena mereka ikuti perintahnya, salah berat, baca kitab suci dengan benar, baik, gitu. Ya, saya teliti 21 tahun ini 138 kali itu. Kalaupun ada sekarang ini, karena ingat namanya Abraham, Ishak dan Yakub, gitu. Ingat, saudara, coba kalau kita lihat, kalau kita baca namanya di utara ini dari Yerobeam dan raja ke raja itu sudah parah, tapi tetap ingat namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Kalau engkau lihat perjanjian yang kekal itu, kekal itu kalau engkau baca Kejadian 7, baca selengkapnya Kejadian 7 itu. Harus baca selengkapnya. Kejadian 17, ya. Bagaimana dia adakan perjanjian kekal kepada namanya Abraham. Perjanjian yang mereka itu diadakan perjanjian yang kekal, saudara. Ya, baca selengkapnya namanya Kejadian 17 supaya engkau tahu.
Jadi kalaupun dia ada sekarang ini belum pemulihan 100%, tapi hanya ingat kepada perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Ya. Jadi seorang pengkhotbah yang berdiri di atas mimbar itu harus memiliki pengetahuan, saudara. Kalau tidak, wah susah, saudara. Makanya kalau saudara ini, kalau saya khotbah di sini, saudara itu modal, harus punya modal. Modalnya apa? Bukan modal duitmu. Ya, duitmu dari dulu saya ingat, saya nggak saya mau. Biarpun kau kasih juga saya tolak, saudara. Bukan sombong, saudara. Saya bukan sombong. Ya, saya ikutin saja apa yang diteladankan oleh namanya Rasul Saul itu. Rasul Saul bilang, saya mau ambil itu punya hak nggak? Iya, ya, tapi saya nggak mau ngambil, kan begitu kan? Ya. Saya nggak mau ngambil. Saya mau sampaikan kebenaran ini sebebas-bebasnya. Lu mau terima tidak terima itu fakta. Karena saya khotbah dari dulu, saya tidak mau pakai otak saya pakai saja ada pasal dan ada ayat. Seorang pengkhotbah seperti di sini ini, dia harus memiliki pengetahuan akan kebenaran. Pakai pasal dengan ayat. Nanti lu mau tafsirkan berbeda itu urusan lain. Tuhan itu dia tidak terlalu butuh lu tafsir. Dia butuh tuh ikutin saja perintahnya, kan begitu. Ya. Begitulah isi kitab suci. Terus bagaimana ini perempuan? Apakah diperbolehkan perempuan? Nah, persoalan tadi aku cari antara 1000 tidak dapat. Terus bagaimana sekarang ini? Nah, kalau di luar sana, yang sekarang yang ditiup-tiup, yang diangkat-angkat sana persamaan gender, emansipasi, kan begitu. Betul, kalau sekuler di dalamnya saya baca kitab suci itu, ya. Ada seorang hakim, siapa yang kalau orang pembaca, ada seorang hakim perempuan, siapa namanya? Ya. Siapa? Deborah, kan begitu kan? Ya. Kalau kita baca nabi-nabi itu, ya, ada nabi namanya Miriam, nabi loh itu, ya. Kalau kita baca lagi di Luka di sana, ya, ada nabi Hana, kan begitu, ya. Jadi fungsinya berbeda, bukan mereka pengajar, ya. Makanya Rasul Saul itu ditulis tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Kenapa ini ditabrak? Nah, inilah yang betul-betul tadi ini yang diperhatikan oleh namanya Rasul Saul ini. Kenapa dia pentingkan sekali ini supaya namanya pengajar-pengajar ini memiliki pengetahuan. Tidak diizinkan oleh perempuan ini, gitu. Saya bukan membenci, bukan mengecilkan perempuan ini, gitu. Kalau dalam hal-hal sekuler ya boleh-boleh saja lah, kan begitu loh. Tapi kalau dalam kerohanian ini tidak boleh. Rasul Saul yang mengatakan tidak diizinkan itu perempuan untuk mengajar, bukan saya, kan begitu loh kan? Ya. Bukan saya, seorang rasul ini, Rasul Saul. Ya. Tapi faktanya sekarang ini apa? Banyak perempuan-perempuan. Nah, pada waktu saya simak mereka khotbah, waduh, sampai saya elus-elus dada. Ya. Sampai seorang bapak, pada waktu seorang bapak ini meninggal seorang anaknya, dia meninggal anaknya ini. Anaknya bapak ini, dia bela betul-betul satu-satunya anak laki-lakinya, dia korbankan semua hartanya. Ya? Akhirnya anak ini masih SMA saudara meninggal. Nah, pada waktu seorang perempuan berkhotbah, pada waktu saya dengar dan dulu saya bisa elus-elus dada saudara. Ya? Di elus-elus dada diambil namanya Nahum 1, tapi diambil ayat 7-nya. Dia nggak baca selengkapnya. Kalau namanya baca selengkapnya, mungkin bapaknya bisa bunuh diri loh saudara. Ya? Karena itu kalau kita lihat Nahum, Tuhan lagi marah, saudara, ya, marah Tuhan, ya. Tapi dia ambil ayat 7-nya. Ini perempuan bagaimana sih pengkhotbah ini? Ya, untung juga pada waktu itu namanya yang rata-rata itu mereka tidak baca kitab suci, sehingga nganga-nganga aja di situ kan gitu kan. Coba, ya, coba kalau bapak itu baca, kalau dia ngerti itu, waduh, saya tidak tahu lagi nih. Ya. Ini penting sekali saudara, seorang pengkhotbah itu saudara, dia harus memiliki pengetahuan akan firman, tidak memiliki, waduh, repot lagi. Terus bagaimana ini perempuan ini? Adakah tugas-tugas lain? Coba mari kita lihat nanti, supaya saya ini bukan mengangkat-ngangkat ini, saya pakai pikiran saya, oh perempuan nggak boleh nggak boleh mengajar tanpa dasar. Saya punya dasar, kan begitu. Coba baca 1 Korintus 14. Ya, keras dibaca ayatnya 34-35.
diri dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan Perempuan jemaat. harus berdiam diri terus. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Tidak diperbolehkan berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Tidak sopan itu mengizinkan perempuan berbicara, saudara. Kalau kita baca dari kejadian itu, kejadian sampai Maliaki sana tidak diketemukan memang seorang imam itu tidak ada. Imam perempuan itu tidak pernah ada, saudara. Loh, ini Rasul Saulus, saudara, yang menulis ini. Ya? Ini bukan orang biasa, saudara. Ini Rasul Saul tidak mengizinkan perempuan mengajar, berbicara. Kan begitu, ya. Lanjut 1 Timotius 2 ayatnya 11 sampai 14. Simak itu. Ini diulang lagi, ini ke Rasul Saul juga. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan menerima patuh. ajaran. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Sampai 18 dong. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ini diulang, saudara. Diulang lagi, tidak mengizinkan perempuan ini. Kenapa sekarang di mimbar-mimbar ada? Ya? Ini bukan masalah sepele, saudara. Ya. Tidak begitu saja disuruh langsung masuk di mimbar. Fakta juga, saudara, sekarang ini kan. Coba kalau saya lihat di mana-mana itu kan, siapa saja yang mau dinaikin ke mimbar. Pada yang naik mimbar ini, saudara, waduh, seorang yang ada di mimbar punya kriteria loh, saudara. Punya kriteria. Coba baca 1 Timotius 3 dari 1 sampai ke 3, coba. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Itu mutlak, saudara. Jadi harus ada kriterianya, saudara, ada syarat-syaratnya, saudara. Keluargamu kok sana kemari kan begitu loh, coba ini kan begitu kan, ya. Kenapa tidak diizinkan perempuan ini? Ya. Kenapa tidak diizinkan supaya perempuan ini ada di rumah mengajari anak-anaknya, mengurus rumah tangganya, kan begitu sebenarnya. Sekarang coba bayangkan saja, bapaknya sudah cari kerja, ibunya juga, dia bilang melayani Tuhan sana kemari, akhirnya akan keleleran, coba. Ya, kalau sudah keleleran di rumah, nggak ada orang di rumah, akhirnya apa? Dia pergilah ke tempat hiburan dan lain sebagainya. Banyak, saudara. Kenapa saya ngomong ini? Gitu? Karena saya ini mantan dari diskotik. Nah, ya, saya ini saudara dulu kan saya punya uang. Ya, karena saya pengusaha suku alat berat. Saya punya uang, saudara. Jadi dari diskotik ke diskotik, saudara. Ya, anak-anak tanggung. Ya, anak-anak tanggung ini, saudara. Ya, ada satu daerah di Sumatera, saya tidak sebutkan namanya. Di Jakarta ini, saudara, belum ada anak-anak yang belasan tahun. Di tempat sana itu, satu provinsi ini, saya lihat cukup fanatik juga. Tapi di diskotiknya ada anak-anak tanggung itu, saudara, rame-rame, banyak betul. Sampai saya elus-elus dada. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi, persamaan gender, emansipasi, kan begitu. Akhirnya di rumah itu tidak ada yang mengurus. Nah, akhirnya dicari hiburan lain. Ya, tidak ada komunikasi. Bagaimana mau komunikasi dengan orang tuanya? Orang tuanya kan cari uang nih dari pagi sampai malam. Ya, nggak ada komunikasi dengan anaknya. Begitu juga maknya mungkin. Ya, dia cari juga mungkin kerja. Ada yang lebih fatal lagi ini kalau orang-orang Kristen, jadi maknya juga katanya melayani Tuhan. Ya. Jadi pendeta katanya, akhirnya apa? Banyak kan diskotik ini, ya. Sampai teman-teman saya ini, ya,
Saya sudah keluar dari diskotik itu, sampai dia bilang, waduh Ra, sekarang ini diskotik sana itu nggak ada lagi Ra. Yang 20-an tahun itu nggak laku Pak. Ra, sudah tua itu katanya nggak mau. Yang belasan-belasan tahun di sana Ra, banyak betul-betul sampai bingung katanya. Coba, itulah akibatnya saudara. Gitu. Tidak mengurus rumah tangga yang benar. Terus fungsinya, terus tugas perempuan ini apa? Ada nggak tugasnya mereka? Coba baca satu orang Titus 2 ayatnya 3-5. Ini perhatikan, ini tugas perempuan ini saudara. Titus. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Bayangkan saja ini kalau Titus ini ditulis, itu fungsi dari perempuan mengatur rumah tangganya, kan begitu? Ya. Mengatur rumah tangga itu perlu saudara, karena di dalam rumah tangga itu ada anaknya. Ya. Ini kan penerus sebenarnya ini gitu loh kan. Seorang ibu itu harus ada di rumah tangga, mengurus rumah tangganya, ya. Karena suaminya cari nafkah. Ya. Kau cari nafkah, terus kalau kau pergi ke sana kemari, itu terus kau tidak selamatkan dulu keluargamu. Ya. Inilah yang